Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mengerjakan soal-soal berkaitan dengan transaksi murabahah. Mau ikut? Boleh. Sebelum kita kerjakan, kita ketahui dulu ya, apa itu transaksi murabahah. Definisinya dulu, apa nih transaksi murabahah? Transaksi murabahah adalah sebuah akad jual beli yang umum digunakan dalam keuangan syariah, di mana penjual mengungkapkan harga pokok barang yang dijual dan menambahkan margin keuntungan yang telah disepakati sebelumnya. Dalam praktiknya, murabahah memungkinkan pembeli untuk mengetahui dengan jelas harga pokok serta keuntungan yang diterapkan oleh penjual sehingga menciptakan transparansi dalam transaksi. Teman-teman bisa lihat di sini yang saya beri warna merah itu ada kata kuncinya ya dari jual beli. Penjualnya ngapain? Penjualnya mengungkapkan harga pokok dan marginnya. Marginnya itu keuntungannya ya, margin keuntungannya berapa. Kemudian pembeli juga gitu, pembeli itu mengetahui dengan jelas harga pokok dan keuntungannya berapa. Sehingga saling mengetahui, nah itu nanti tercipta transparansi. Lalu karakteristik utama murabahah itu apa? Ya tadi yang kita sebut ya, transparansi. Penjual wajib menginformasikan harga pokok dan margin keuntungan kepada pembeli, memastikan tidak ada unsur ketidakpastian atau riba. Yang kedua, kesepakatan. Harga jual yang mencakup biaya pokok dan margin keuntungan harus disepakati oleh kedua belah pihak sebelum transaksi dilakukan. Karakteristik yang ketiga adalah proses. Dalam transaksi murabahah, penjual seringkali membeli barang atas permintaan pembeli dan menjualnya kembali dengan harga yang telah ditetapkan. Pembayaran dapat dilakukan secara tunai atau cicilan sesuai kesepakatan. Biar makin paham, yuk kita langsung ke soalnya. Soal 1. Pembelian aset oleh bank. Bank ini posisinya sebagai sohibul mal. Bank Syariah membeli mobil senilai 300 juta rupiah untuk transaksi murabahah. Bagaimana pencatatan jurnal dari persepsi sohibul mal dan mudorib? Ada di sini ada dua perspektif ya, dua yang mencatat. Tapi ada juga yang mencatat nih ya di soal nomor 1 ini. Bagi sohibul mal, dalam hal ini adalah bank, dia mencatat di debitnya itu persediaan murabahah mobil 300 juta rupiah. Kenapa debitnya ini? Karena saat membeli mobil ya itu bank mencatat ada peningkatan aset. Aset. Dalam hal ini aset itu wujudnya adalah persediaan murabahah berupa mobil. Di sini dituliskan mobil karena bisa jadi nanti belinya barang lain selain mobil senilai 300 juta rupiah. Perlu kita ingat bahwa aset itu bertambah di sebelah debit. Maka ya sudah benar ini ya, debit persediaan murabahah mobil 300 juta rupiah. Kemudian kreditnya adalah kas atau bank. Kreditnya ini kenapa? Karena mengurangi kas. Karena kan beli mobil. Beli mobil itu maka kasnya berkurang atau banknya berkurang. Maksudnya itu uang di banknya berkurang. Kas atau bank berkurang di sebelah kredit. Karena kas atau bank itu merupakan aset juga. Aset berkurang di sebelah kredit. Sudah paham ya? Nah, itu yang dicatat oleh bank. Kalau nasabahnya itu belum ada pencatatan karena aset kan belum dialihkan. Bank baru beli mobil, belum diserahkan atau belum ada transaksi dengan nasabah. Soal selanjutnya, soal kedua, penjualan aset dengan margin. Bank menjual mobil tersebut ke nasabah dengan harga 330 juta, marginnya 30 juta. Buatlah jurnal untuk kedua belah pihak. Bank, tadi ya. Nah, ini penjualan asetnya. Tadi kan harganya berapa? 300 juta kan? Mobilnya kan? Nah, maka ketika bank menjual mobil ke nasabah, itu muncullah piutang. Piutang
murobahah terletak di sebelah debit karena hak tagih bank meningkat. Piutang itu kan termasuk aset. Aset bertambah di sebelah debit. Bertambahnya berapa? 330 juta rupiah. Maka piutangnya bertambah di sebelah debit. Sebanyak inikah ya, sebanyak inilah 330 juta rupiah yang berhak bank menagih ya. Bank berhak menagih sebesar 330 juta rupiah suatu saat nanti karena itu kan piutang. Kemudian kreditnya ada dua. Kredit yang pertama itu persediaan murabahah 300 juta rupiah. Tadi kan di soal 1 itu persediaan murabahah itu ada di sebelah debit. Nah, ketika sudah diserahkan ke nasabah maka berbalik, maksudnya berbalik ini ya, lawan katanya, lawannya. Jadi berkurang persediaannya. Persediaan itu kan masuknya aset. Aset mobil berkurang. Asetnya berkurang. Aset berkurang di sebelah kredit. Sebesar berapa? 300 juta rupiah. Kemudian kreditnya adalah pendapatan margin. Pendapatan margin. Karena kan marginnya berapa? Keuntungannya berapa tadi? 30 juta rupiah. Sudah seimbang ya. Debitnya 330 juta rupiah. Kreditnya juga kalau dijumlahkan itu juga 330 juta rupiah. Dari mana penjumlahannya? Dari 300 juta ditambah 30 juta rupiah. Itu oleh bank. Kemudian bagi mudorib itu debitnya aset mobil. Aset mobil debitnya 330 juta rupiah. Kenapa? Karena kepemilikan mobil meningkat. Asetnya meningkat. Aset bertambah di sebelah debit sebesar 330 juta rupiah. Kreditnya utang murabahah ya, utang murabahah sebelah kredit 330 juta rupiah. Kenapa di sebelah kredit? Karena utangnya bertambah, kan belum dibayar ya kan? Belum dibayar, utangnya bertambah di sebelah kredit. Muncul kewajiban pembayaran ke bank bertambah. Bertambah berapa? 330 juta rupiah. Soal ketiga, pembayaran cicilan pertama. Nasabah membayar cicilan pertama sebesar 110 juta rupiah. Bagaimana pencatatannya? Nah, bagi bank itu debit kas atau bank 110 juta rupiah, kreditnya piutang murabahah 110 juta rupiah. Kok bisa? Bisa dong ya. Debit kas atau banknya bertambah. Kas itu kan aset, aset bertambah di sebelah debit karena menerima uang sebesar 110 juta rupiah. Kemudian kreditnya kok piutang murabahah karena piutangnya berkurang. Berkurang berapa? Berkurang 110 juta rupiah. Piutang murabahah tadi kan yang saat menyerahkan mobilnya itu kan 330 juta. Nah, sekarang dicicil pertama kali. Cicilan yang pertama 110 juta rupiah. Maka piutangnya berkurang sebesar 110 juta rupiah. Piutang kok berkurang di sebelah kredit? Ya, karena piutang termasuk aset. Bagi mudorib atau nasabah. Nah, bagi mudorib gimana nih? Membayar cicilan itu kan berarti membayar utang ya. Utang murabahah sebelah debit sebesar 110 juta rupiah. Utangnya berkurang. Kenapa utangnya berkurang? Karena sudah membayar cicilan. Utang itu berkurang di sebelah debit. Kemudian kreditnya kas atau bank. Kenapa kredit? Karena kas atau bank itu kan termasuk aset. Aset berkurang di sebelah kredit 110 juta rupiah. Karena untuk apain? Untuk bayar cicilan. Baik, terima kasih teman-teman. Sekian dulu ya. Semoga bermanfaat bagi yang baru saja hadir di channel ini. Jangan lupa klik like, subscribe, and share. Kita ketemu lagi insya Allah di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.